Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Junius Pakaya, Opsir Korps Batam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Tentunya saya Kapten Junius Pakaya sangat bersuka cita pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini, Tuhan sudah jaga dan pelihara kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melakukan berbagai macam kesibukan aktivitas kami. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar memberikan kekuatan kepada kami menjalani sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala, saya mau mengajak saudara membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya baca di dalam nama Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi
seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, jemaat yang berkualitas. Jemaat yang berkualitas. Setiap orang mengharapkan akan kualitas dari dirinya maupun kualitas dari orang lain. Baik itu di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, maka kualitas akan menjadi tuntutan. Begitupun dengan barang yang dibeli. Seberapa besar, seberapa mahal, tentunya ditentukan oleh kualitas. Kualitas orang percaya ditentukan bagaimana kepercayaannya kepada Kristus, bagaimana dia berakar, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia melakukan aktivitas dalam setiap hari, menunjukkan kehidupannya adalah orang Kristen yang berkualitas. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, melihat dari pembacaan kita dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17, maka kita dapat belajar bagaimana situasi kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang begitu ramai. Yang begitu ramai. Kota kosmopolitan yang terletak di daerah Mediterania, pusat ekonomi komersil dan kota perdagangan yang ramai di Yunani. Sehingga kota Korintus ini sangat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tinggal di situ, menjadi materialistis dan individualistis. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan, perselisihan di antara jemaat di Korintus. Hal ini tentunya kita dapat informasi dari keluarga Chloe yang memberikan informasi itu kepada Rasul Paulus. Perselisihan, pertengkaran, perpecahan jemaat sudah terjadi pada waktu itu di Korintus. Sehingga pada kesempatan ini, jangan sampai perpecahan itu kembali terjadi di jemaat kita. Milikilah jemaat yang berkualitas. Milikilah sebuah komitmen pribadimu dengan Allah bahwa saya adalah jemaat yang berkualitas. Setiap orang percaya dapat menjadi jemaat yang berkualitas. Saudara dan saya tentunya punya kesempatan untuk menjadi jemaat yang berkualitas. Namun menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar saya dapat menjadi jemaat yang berkualitas? Saudara dapat menjadi jemaat yang berkualitas jika saudara dapat memperhatikan dan belajar daripada pesan-pesan yang ada dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Bagian yang pertama, saudara dapat menjadi jemaat yang berkualitas jika saudara menyadari
bahwa dirimu adalah bait Allah. Kesadaran akan tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah tinggal dalam kehidupan kita, membuat kita akan semakin berhati-hati dalam bertindak, akan semakin berhati-hati dalam bertutur kata, akan semakin berhati-hati dalam melakukan semua aktivitas, sehingga semua yang kita lakukan berdasarkan standar Allah. Saudara-saudara, jika kita belajar tentang bait Allah, maka bait Allah pada zaman perjanjian lama adalah sebuah bangunan, sebuah tempat di mana ada pertemuan antara imam dengan Allah. Sehingga setiap orang yang memiliki permasalahan ingin mencari Allah, dia tidak dapat langsung berjumpa, tetapi harus melalui perantara, yaitu imam. Tetapi saudara-saudara, dalam zaman perjanjian baru, kita tidak lagi melewati imam seperti perjanjian lama, tetapi kita dapat langsung berkomunikasi dengan Allah di dalam doa. Kenapa? Karena sebuah dasar daripada iman kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus saudara, sehingga kita dapat datang kepada Allah melalui penyelamat kita, yaitu Yesus. Saudara-saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita tidak akan gampang melakukan dosa. Kita tidak akan gampang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan bertanggung jawab atas fisik kita. Kita akan bertanggung jawab dengan spiritual kita dalam hubungan kita dengan Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan kotori tubuhmu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kita berkompromi dengan dosa. Tetapi biarlah hidup kita, tubuh kita pergunakan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sedikit contoh. Banyak orang mengatakan bahwa merokok itu bukan dosa, sebab tidak ada dalam Alkitab yang melarangnya. Tetapi saudara-saudara, jika kita menyikapi dan menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita tidak akan membuat tubuh kita ini dirusak oleh berbagai macam penyakit karena efek daripada bahaya kecanduan daripada rokok. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tubuh yang adalah bait Allah, tubuhmu yang adalah bait Allah, tentunya tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus, tubuh yang selalu menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah milik Tuhan, tubuh saya adalah milik Tuhan, sehingga saya tidak akan mempergunakan tubuh saya untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak akan membawa tubuh saya ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tubuh saya akan saya pergunakan untuk menyembah Tuhan. Tangan saya akan saya pergunakan untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Mulut saya akan pergunakan untuk memuji Tuhan. Bahkan kaki saya pergunakan melangkah untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa indahnya kita akan menjadi jemaat yang berkualitas jika kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bagian yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita dapat menjadi jemaat yang berkualitas. Namun bagaimana caranya menjadi jemaat yang berkualitas?
pada bagian yang kedua ini adalah saat hidup kita didasari pada Kristus Yesus. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, begitu jelas Rasul Paulus menggunakan metafora pendirian sebuah bangunan dalam konteks jemaat di Korintus. Paulus mengemukakan bahwa hanya dengan anugerah Allah saja ia dapat meletakkan dasar jemaat. Dan dasar itu adalah Kristus Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat di Korintus berdiri karena kasih karunia Allah semata. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan dengan tegas agar jemaat selalu sadar membangun jemaat di atas dasar hikmat Allah dan bukan di atas dasar hikmat manusia yang bersifat duniawi. Apakah kehidupan kita sebagai jemaat saat ini sudah menempatkan Kristus sebagai pondasi hidup dan iman kita? Saat Kristus menjadi pondasi, menjadi dasar, maka kehidupan berjemaat tentunya akan didasarkan oleh iman kepada Kristus, kasih kepada Kristus, sehingga setiap tindakan kita semuanya mencerminkan Kristus. Saya begitu senang dengan sebuah lagu, seperti Kristus ku ingin menjadi. Ini tujuanku sekarang dan selalu. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Saat kita mengandalkan Kristus, maka kita akan meninggalkan kehebatan kita, kepintaran kita, bahkan keegoisan kita akan tinggalkan. Dan Kristus sebagai patron yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan dalam setiap aspek pelayanan kita. Sehingga tidak ada lagi ego, tidak ada lagi yang ingin menang sendiri, tidak ada lagi hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupan berjemaat. Tetapi semuanya dilakukan dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh pengharapan, berpikir positif bahwa semua karena Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi jemaat yang berkualitas, itulah sebuah kerinduan daripada semua gereja-gereja. Bahkan kerinduan daripada Kristus, sehingga setiap orang yang ada di dalam gereja bukan hanya sebagai jemaat saja, tetapi dia benar-benar menjadi jemaat yang berkualitas, jemaat yang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, bukan hanya jadi penonton, tetapi dia juga ikut terlibat di dalam setiap pelayanan karena hidupnya sudah didasari atas dasar Kristus Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang berkualitas. Bagaimana caranya agar saudara dan saya, orang percaya, dapat menjadi jemaat yang berkualitas? Bagian yang ketiga, memiliki tanggung jawab kepada Allah. Memiliki tanggung jawab kepada Allah. Mari kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami?
sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab itu akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara-saudara, jika kita sadar bahwa semua yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan, bahkan akan diuji, sehingga dibutuhkan tanggung jawab yang besar. Sebuah tanggung jawab pekerjaan yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan pelayanan, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab kita di kantor, tanggung jawab kita di mana saja pekerjaan kita. Mari kita laksanakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelayanan dikatakan berkualitas jika orang-orang di dalamnya ada tanggung jawab, ada keterbebanan akan pelayanan, kesungguhan, penyerahan diri yang benar-benar diberikan, bukan mau mencari muka, tetapi pelayanan yang sungguh diberikan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bukankah ada banyak orang dalam pelayanan ini, dia merasa bahwa itu atas berkat kerja kerasnya, itu karena usahanya. Namun Rasul Paulus kembali mengingatkan kita dalam ayat ini bahwa semua yang dikerjakan, semua yang dibangun atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami, semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan. Semuanya akan diuji, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Luar biasa, saudara. Sehingga saat kita tahu bahwa pekerjaan kita itu akan diuji, bahkan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Pemilik pelayanan ini. Masih mampukah kita bekerja, melakukannya dengan setengah-setengah hati, dengan seadanya saja, tanpa ada rasa tanggung jawab? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, mungkin pekerjaanmu sekarang engkau sebagai guru. Lakukanlah tanggung jawab mengajar itu dengan benar kepada anak-anak, sehingga mereka akan menerima ilmu yang engkau ajarkan dengan baik. Dan ke depan saat ia berhasil, dia akan ingat, sungguh luar biasa, guru itu mengajar saya dengan penuh tanggung jawab. Mungkin engkau sebagai anak muda, engkau mengajar sekolah minggu di gerejamu. Mari ajar anak-anak itu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh. Tunjukkan kasihmu saat engkau mengajar, persiapan dengan benar. Lakukan semuanya dengan benar. Bahkan layani mereka dengan kasih Tuhan, sehingga anak-anak itu akan melihat teladan yang baik dari seorang guru sekolah minggu yang rendah hati. Jika engkau sebagai opsir setempat, sebagai pengerja di gereja, mari lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu dengan benar, sehingga tanggung jawab yang engkau kerjakan itu bukan hanya engkau tunjukkan kepada pimpinan gerejamu, tetapi engkau menunjukkan kepada Allah bahwa inilah Tuhan, tanggung jawab yang saya kerjakan. Bukan saya mau cari muka, tetapi saya mau persembahkan semua untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadamu, mari engkau sungguh-sungguh mengerjakannya. Jangan asal-asalan, jangan dengan sungut-sungut atau dengan paksaan, tapi layanilah Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa suatu hari kelak pekerjaan yang benar-benar saya kerjakan dengan sungguh ini, saya akan mendapat upah dari Allah pemilik hidup ini.
Bahkan bukan cuma janji saudara dan saya akan diberkati, tetapi janji pemeliharaan Allah, janji kasih Tuhan. Bahkan setiap yang engkau kerjakan akan ditolong oleh Tuhan jika engkau menunjukkan kualitas. Saat engkau bekerja, engkau akan berbeda dengan orang lain. Kualitasmu adalah kualitas yang terbaik, maka engkau akan dicari. Orang akan cari. Kenapa? Engkau menunjukkan tanggung jawab sebagai orang percaya. Mari saudara-saudara, jangan hidup menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Jemaat yang hanya datang ke gereja, datang, duduk, diam, pulang. Tetapi mari menjadi pelaku firman. Engkau datang di gereja, mari tunjukkan senyum yang baik kepada tetanggamu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan senyummu, dengan sapaanmu, orang itu akan melihat bahwa luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang berkualitas dapat terjadi jika saudara memiliki kesadaran bahwa dirimu adalah bait Allah. Jemaat yang berkualitas dapat terwujud jika engkau hidup mendasarkan hidupmu kepada Kristus. Jemaat yang berkualitas akan terwujud jika engkau memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab kepada Allah. Engkau nyatakan itu dalam setiap pelayananmu. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan saudara dan saya dan meneguhkan kita untuk menjadi jemaat yang berkualitas. Selamat menjadi jemaat yang berkualitas. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat dan tunjukkanlah karakter Kristus itu dalam setiap kehidupanmu. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menuntun kami, mengajar kami untuk menjadi orang-orang percaya, jemaat yang berkualitas dalam setiap kehidupan kami. Saat kami bekerja di kebun, di sawah, di ladang, kami mau melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Saat kami ada di kantor, kami pun bekerja di kantor, melakukan pekerjaan itu, pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah, kami sebagai mahasiswa, biarlah kami dapat belajar. Kami dapat menunjukkan tanggung jawab kami sebagai pelajar mahasiswa dengan belajar yang benar, sehingga hasil yang terbaik pun jadi bagian daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemeliharaanmu, kuasa-Mu akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saudara-saudara semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas. Selamat menjalani setiap kegiatan engkau pada hari ini. Biarlah kualitas dari Tuhan akan engkau nyatakan dalam setiap aspek hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari Batam, Kapten Junius Pakaya. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami
di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.